dalam hidup bersosialisasi, setidaknya ada dua yang pasti bakal terjadi. Yang pertama, kalau tidak mempengaruhi, ya dipengaruhi. Jadi, atau bisa juga orang ini dua-duanya. Dia mempengaruhi orang, tapi di sisi lain dia juga sebenarnya dipengaruhi sama orang lain. Nah, kalau kita makan di sebuah rumah makan, semewah apapun rumah makan itu, atau sederhana apapun rumah makan itu, rumah makan itu pasti ada bumbu dapurnya, pasti ada bumbu-bumbu yang emang dicampur untuk memperkaya rasa masakan itu. Dan yang paling sering dipakai, apalagi masakan Indonesia ya, pasti garam. Tapi nggak pernah ada tuh ceritanya orang lagi makan soto katakanlah, terus pas dia coba rasanya enak banget, lalu dia bilang, wah, garamnya merek apa nih? Nggak pernah. Biasanya orang paling mentok dia nanya, yang masak siapa nih? Kok enak banget? Pasti gitu. Tapi orang nggak pernah nanya kan, merek garamnya apa, jenis garamnya apa, beli di mana punya, lokal apa impor, nggak pernah. Menjadi saksi Kristus, menjadi pelayan Tuhan, dikatakan kalau kita ini adalah garam. Kita ini dibilang kita ini adalah garam dunia. Kalau garam ini nggak asin lagi, gimana caranya kita ngasinin garam? Nggak ada cara. Maksudnya gini, kalau kita yang katanya garam dunia itu nggak asin, itu kita nggak ada gunanya sebenarnya di dalam kehidupan bersosialisasi. Maksudnya gini, saya jelas lagi, kalau kita memiliki status sebagai anak Allah, punya status sebagai orang Kristen, harusnya ada garam dalam diri kita. Maksudnya ada kita dipenuhi dengan firman Tuhan, dengan apa yang kita baca di Alkitab gitu loh. Nah, itulah garamnya. Harusnya kita jadi garam banget gitu. Jadi orang yang ketemu kita harusnya bisa dipengaruhi oleh kita, atau setidaknya terpengaruhi. Mungkin dari gaya hidup kita, dari cara kita berbicara, bagaimana kita bertindak. Mungkin begitu. Tapi coba lihat di semua tempat, ketika kalian melihat ada pengkhotbah yang luar biasa, mungkin cara penyampaiannya keren, ilustrasi yang dia pakai luar biasa, dan banyak hal, pokoknya kalian sampai amazed gitu sama pengkhotbah ini, atau sama pastor ini, atau ya siapapun itulah pokoknya di gereja. Tapi orang cenderung memuji pastornya kan, orang yang berbicara di depan itu kan. Jarang banget gue pernah dengar ada orang, gila, ini khotbahnya keren banget, Tuhan itu proses dia kayak apa ya sampai dia keren kayak gini. Siapa yang pernah dengar kayak gitu? Gak pernah, pasti muji orangnya langsung. Kalau kita ketemu satu hamba Tuhan yang mungkin ternama lah, pokoknya kita ngefans lah sama dia gitu, kayak hampir nggak pernah ya kita dengar, gila Tuhan ini keren banget bisa bikin orang ini sampai kayak gini. Kayak nggak pernah dengar. Orang itu pasti bakal muji si pastor ini, bener kan? Sebenarnya kalau kita ambil ilustrasi yang tadi, masakan tadi, soto atau sop, orang nggak pernah nanya sebenarnya kan garamnya merek apa. Orang harusnya logikanya kalau Yesus sudah pakai analogi bumbu makanan kayak gini, garam gitu, harusnya orang nggak nanya, wah gila ini pastor keren banget nih, gereja mana nih. Harusnya nggak nanya gitu kan. Harusnya mereka tuh cenderung bertanya, wah gila, Tuhan proses dia luar biasa banget sampai dia bisa punya hikmat segitu dalamnya, punya hikmat segitu gedenya. Harusnya gitu kan, tapi enggak. Kebanyakan orang malah muji garamnya, bukan muji kokinya. Jadi sebenarnya kalau kita ambil kesimpulan, orang ini mau kayak gimana pun, jungkir balik kayak gimana pun, kalau bukan karena Tuhan yang sudah mengelola hidupnya, sudah mengolah hidupnya, dia mungkin nggak bisa kayak sekarang. Nah, yang diuji sebenarnya sekarang bukan si pastornya, tapi pendengarnya, jemaatnya. Ketika kita melihat ada satu orang di depan mimbar bisa berbicara dengan segitu luar biasanya, ketika itu kenapa kita nggak berpikir seperti, wah gila, Tuhan kalau bisa pakai dia, harusnya dia bisa pakai gua juga. Karena manusia itu, orang-orang itu, maksudnya jemaat di gereja itu, diibaratkan seperti kuah atau makanan yang ada di dalam panci yang disebut sop itu, itulah jemaat. Garam itu, yaitu para hamba Tuhan yang berbicara di depan. Tapi ingat, mereka yang di depan itu sudah diproses sama Tuhan sedemikian rupa, dan Tuhan itu adalah chefnya. Dalam Yesaya dikatakan begini,
seperti anak panah di tangan pahlawan. Begitu juga kita. Jadi mau panahnya setajam apapun, mau panahnya semahal apapun, kayu yang dipakai sekeren apapun, kalau yang manah rada oon, ya nggak bakal sampai gol juga. Dan nggak ada ceritanya kan orang yang manah nih, wah tepat sasaran. Orang itu langsung muji, gila ini pasti karena panahnya nih keren banget. Nggak pernah kan, mereka bakal muji si pemanahnya itu. Nah begitu juga harusnya kita gitu, ketika melihat public figure seperti yang tadi itu, yang sudah-sudah saya bilang, kenapa nggak ada yang ngomong, gila Tuhan keren banget bisa bikin orang ini kayak begini. Kenapa yang selalu dipuji-puji itu orang yang berbicara di depan? Nggak salah sih, nggak salah. Tapi orang terlalu suka memuji garamnya sampai melupakan kokinya yang punya pengetahuan dengan apa garam ini dicampur supaya bisa enak. Karena garam sebenarnya nggak bisa mengenakan makanan itu sendiri kan. Garam terlalu banyak juga nggak enak kan. Coba aja makan sayur sop atau soto yang asinnya kebangetan, nggak bakal enak. Karena hanya garam. Tapi kalau ada yang memiliki pengetahuan bagaimana bisa mencampur garam ini ke dalam satu masakan tertentu, garam itu pasti akan menentukan rasa makanan itu. Akhirnya nggak jadi hambar gitu loh, tapi dengan takaran yang pas. Nah yang bisa menentukan takaran dengan pas itu ya si koki. Yang bisa membuat jemaat ketika mendengar pastor atau pengkhotbah berbicara di depan sehingga mereka bisa mendapat rema, sebenarnya yang mengarahkan pembicara itu kan Tuhan sebenarnya, ya kan? Ini agak panjang nih. Tapi ini yang mau saya sampaikan. Garam memang baik, garam memang baik. Tapi ketika garam itu tidak dikelola, tidak diolah oleh tangan yang ahli, garam itu bukannya bikin enak, tapi malah bikin enak. Begitu juga kita semua. Kita ini garam. Tapi kalau garam-garam ini bandel semua, nggak mau dikelola sama kokinya, sama Tuhannya, kita yang garam ini bukannya bikin enak, tapi malah bikin enek.